Nah, ini dia teman-teman persiapan simulasi TKA untuk jenjang SMA SMK sederajat. Ada dua informasi ya. Yang di atas ini untuk yang semi online, yang persiapan sinkronisasi VHD. Kalau yang di bawah ini untuk seluruhnya. Jadi untuk secara umum persiapan simulasi TKA. Nah, mari kita jelaskan tentang persiapan TKA baik yang memilih online ataupun semi online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Seperti yang di awal tadi sudah saya sebutkan, kita akan membahas tentang persiapan TKA baik yang online maupun semi online. Nah, ini saya sedang proses download VHD. Nanti saya coba kalau bisa buat yang semi online juga penjelasannya, dan ini untuk di tahap awal ini saya akan menjelaskan tentang persiapan TKA secara umum ya, teman-teman. Jadi persiapan simulasi TKA baik Ngapakpedia secara umum baik yang nanti memilih online ataupun semi online ya. Saya jelaskan secara sederhana biar teman-teman itu bisa memahami apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, penting dipahami dulu. Jadi ini patokan awalnya ya yang harus kalian tahu sebagai dasar. Yang pertama, simulasi TKA hanya untuk yang memilih opsi pelaksanaan secara mandiri, yaitu di sini nih, di infrastruktur, status dan infrastruktur. Nah, kalau kalian di sini memilih mandiri, maka kalian bisa mengikuti simulasi TKA yang secara tanggal besok ya, hari Rabu mulainya ya. Kemudian itu untuk SMA SMK. Kemudian ada menu khusus simulasi. Nah, menu khususnya juga ada di sini. Nih. Nah, ini ya Nah, ini menu simulasi ini hanya untuk data komputer proktornya di sini. Kemudian setelah itu data yang digunakan untuk simulasi adalah data per hari Jumat tanggal 3 Oktober jam 23.59. Jadi gini, jadi misal nih Anda sebelumnya sudah menyeting menumpang dan merubahnya setelah tanggal 3 Oktober menjadi mandiri statusnya. Maka Anda tetap tidak masuk data ikut simulasi. Karena saat cut off, data Anda itu masih statusnya menumpang gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk yang ikut simulasi per tanggal 3 Oktober datanya ya. Simpelnya TKA itu seperti ANBK teman-teman, mulai dari aplikasinya, caranya, prosedurnya, semuanya sama seperti ANBK. Jadi kalau kalian sudah pernah melaksanakan ANBK, ya seperti itulah prosedurnya ya. Hanya saja siswanya bisa berbeda-beda tiap sekolah jumlahnya karena tergantung berapa yang ikut, mapelnya juga beda-beda gitu ya. Jadi bedanya di situ aja. Untuk prosedur semuanya sama sih. Ya. Itu catatan pentingnya. Kemudian di tahap awal, yang harus kalian lakukan apa sih di tahap awal? Ya, paling gampang ya tahap awalnya jelas download aplikasi keperluan simulasi TKA di web TKA sesuai mode TKA Anda, apakah online atau semi online. Jadi, di web TKA di dashboard, nah di sini nih prerequisite ya, nama-namanya pun sama ya. Di sini ada exam browser Mac, kemudian 64 bit exam browser client, kemudian Proctor browser, exam browser client 32 bit, 32 bit Proctor browser, dan exam browser admin ya. Nah, ini teman-teman saya jelaskan ya terkait hal ini. Nah, jadi untuk yang semi online kalian cukup mendownload dua aja. Untuk yang full online. Yang full online kalian cukup download Proctor browser, ini untuk Proctor, dan Exambro Client untuk klien atau siswa. Sedangkan kalau semi online cukup banyak ya yang harus kalian lakukan, yaitu download Exam Browser Admin untuk proktornya, kemudian Exam Browser Client untuk siswa, kemudian ada download VHD TKA. Nah, linknya ada di saluran WA Ngapakpedia ya. Ini kalian buka aja saluran WA Ngapakpedia. Nah, ini berikut link VHD gitu ya. Nanti saya kirim gitu teman-teman ya. Silakan disimak. Kemudian jelas ada proses sinkronisasi VHD TKA sesuai panduan. Nah, panduan sinkronisasinya juga sudah ada di sini di web TKA. Nah, ini petunjuk sinkronisasi simulasi TKA sudah ada.
Kemudian di sini jadwal sinkronisasi dibuka secara serentak pada hari Senin, tanggal 6 Oktober pukul 17 sampai 23.59 dan dilanjut pada hari Selasa 7 Oktober 2025 sampai dengan jam 23.59. Jadi intinya mulai hari ini dan hari Selasa ya, karena saya bikin videonya kan di hari Senin, itu kalian sudah boleh melakukan sinkronisasi VHD ya. Jadi nggak ada jam berapanya, nggak ada. Silakan teman-teman yang semi online silakan melakukan sinkronisasi sesuai waktu ini. Nggak ada jamnya, tapi kalian bebas mau sinkronisasi di jam berapanya ya. Kemudian untuk penjelasan sedikit tambahan, kalau Mac itu berarti untuk MacBook ya. Tadi ada tambahan yang di atas itu Mac ya. Kemudian apa bedanya 32 bit dan 64 bit adalah perbedaan prosesornya. Jadi kalian ngecek aja di laptop ya. Laptop kalian itu berapa bit? Contoh nih, saya nih, laptop saya cari ya di sini, ketik aja di pencarian about gitu ya. Nah, about nih, about your PC, kalian klik. Nanti kalian scroll ke bawah. Nah, kalian di sini cari yang sistem tipe 64 bit operating system atau X64. Berarti ini saya downloadnya yang 64 bit nih. Contoh sistem tipe 64 bit atau X64. Berarti artinya laptop kamu 64 bit. Kalau yang 32 bit atau X86 berarti laptop kamu 32 bit. Jadi kalau kalian mau download ininya, prerequisite-nya berarti sesuaikan di laptop kalian. Kalau 64 bit ya berarti downloadnya yang 64 bit. Karena kan ini Example Client 64 bit, kalau yang ini Example Client 32 bit. Jadi tergantung laptop kalian itu yang berapa bit ya. Ini untuk Proctor browsernya juga sama, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit ya. Tapi kalau yang admin semuanya sama ya. Exam browser admin itu baik 32 bit maupun 64 bit sama nih. Pakainya satu aja ini. Gitu, Bro. Ya, kita lanjut. Nah, itu untuk tahapan awal persiapannya atau aplikasinya sudah saya jelaskan. Kemudian menu simulasi. Nah, ini menu simulasinya di sini ada data komputer Proctor, berarti nanti loginnya pakai yang ini dan passwordnya yang ini. Sengaja saya tutup dulu ya. Nah, untuk yang full online, login hanya di hari simulasi ya. Jadi kalian kalau mau login saat ini juga, saat video ini dibuat ya belum bisa, karena kan mau apa juga untuk login full online kan nggak ada yang diatur ya. Sedangkan untuk yang semi online silakan sinkronisasi VHD sesuai jadwal waktu yang ditentukan. Nah, kalau semi online kan harus sinkron, jadi udah bisa login gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu menu simulasi. Kemudian tahap pelaksanaannya gimana Bang? Nah, tahap pelaksanaannya perlu teman-teman pahami dulu. Yang pertama, simulasi itu tidak ada pengaturan sesi ya. Jadi kalian mau mengerjakan di jam berapa aja bebas ya. Mau jam berapa aja bebas ya. Dan simulasi tidak memberikan batasan gelombang dan sesi. Silakan melaksanakan simulasi selama rentang waktu tes dibuka, yaitu hari Rabu sampai Minggu 8 sampai 12 Oktober 2025. Nah, untuk jamnya menyusul. Apakah mulai dari jam 7, jam 8 sampai jam berapanya itu saat video ini dibuat belum ada informasi. Biasanya sih ya dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian simulasi hanya menggunakan data dummy, jadi tidak ada nama peserta di kartu tes nantinya. Kan kartu tesnya belum muncul nih saat video ini dibuat ya. Nah, jika siswa ini ingin dilabatkan ya boleh saja, tapi datanya ya bukan nama siswa, nanti namanya peserta 1, peserta 2, peserta 3, begitu teman-teman. Kemudian hanya untuk mapel wajib saja. Jadi hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Itu untuk SMA SMK sederajat ya. Nanti kalau simulasi SD SMP ya cuma bahasa Indonesia dan matematika aja, nggak ada bahasa Inggris. Kalau SD SMP itu. Tapi ya itu SD SMP nah tahun depan ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah kartu tes simulasi juga belum ada informasi berapa-berapanya ya. Karena kan belum ada setahu saya ya. Jadi kita tunggu aja nanti jumlah kartu tesnya ada berapa. Dan kemudian pengerjaan kemungkinan satu kartu untuk satu kali login sampai selesai dan 1 hari karena cuma mapel wajib. Tapi kita bisa mencoba login ulang di hari lain jika akan digunakan untuk gantian dengan siswa lain jika jumlah kartu loginnya terbatas. Misal nih, saya kan siswanya 26 peserta nih mau ikut TKA semua. Tapi kalau misalnya simulasi cuma dijatah 10 kartu, ya silakan dicoba bergantian gitu aja teman-teman, gantian mengerjakan dengan satu kartu itu. Dari 10 itu misalnya 10 anak pertama, kemudian besoknya 10 anak kedua, besoknya lagi
6 anak terakhir gitu, dicoba bisa atau tidak gitu, teman-teman. Kalau tidak bisa ya berarti, satu kartu dikerjakan bareng-bareng di waktu yang sama gitu aja ya. Yang penting anak-anak bisa terlibat dan bisa melihat soalnya untuk latihan gitulah. Nah, catatan pentingnya adalah ini pertama kali ada TKA, jadi ketika simulasi ada kendala itu hal yang wajar ya teman-teman ya. ANBK yang cuma beberapa siswa aja kadang sering error, apalagi TKA yang akan banyak peserta dengan banyak mapel dan banyak data ya. Siswanya banyak, mapelnya macem-macem, ya wis ya. Siap-siap aja ya. Kemudian sebaiknya ikuti simulasi dengan siswanya agar kita bisa mengecek kualitas infrastruktur kita apakah memadai atau tidak gitu teman-teman. Ya, terima kasih. Semangat buat teman-teman yang akan melaksanakan simulasi TKA dan jangan panik, kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada ya. Ini baru simulasi, ini baru pertama kali. Kalau banyak error, banyak kendala itu hal yang wajar sekali, teman-teman. Untuk berikutnya nanti kita akan jelaskan bagaimana proses install aplikasi ini ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.